Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah ya kita ketemu lagi ya, dan ini dipertemukan oleh Allah semuanya ya atas izin Allah ya. Jadi gini teman-teman ya, mungkin teman-teman ngelihat di channel saya, oh Kang Eri kok orang-orang terus gitu ya yang diceritain. Kang Eri punya nggak pengalaman ya? Mungkin teman-teman bertanya pengalaman sendiri, pengalaman pribadi ketika mengamalkan sholawat. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, di sini sebenarnya saya banyak ngalamin gitu ya. Ntar saya akan share satu persatu ya. Insya Allah kalau saya ada umur ya teman-teman. Ya nanti saya akan share ya pengalaman saya ketika mengamalkan sholawat. Jadi gini teman-teman ya, ketika itu saya benar-benar apa ya, jadi bisnis saya. Bisnis mengikuti apa forex lah gitu. Ya dulu istilahnya belum tahu gitu. Saya lihatnya taunya forex itu halal ya karena ada fatwa MUI gitu. Karena ada transaksi SORF gitu, pertukaran uang, dan itu jangkanya kan kalau 2 hari gitu, jangan sampai 2 hari itu masih halal. Saya pahamnya seperti itu. Ya terus akhirnya saya masuk ke dunia itu, terus kemudian saya juga apa ya, memarketingkan gitu ya. Nah terus akhirnya ya karena kemampuan saya digital marketing ya teman-teman, melalui Facebook Ads ya dan Instagram Ads ya, terus kemudian saya bikin landing page ya, bikin landing page sendiri ya, kemudian ngiklanin sendiri, terus juga testimoni ya, mengenai testimoni saya sendiri gitu karena sudah mengalami. Nah terus akhirnya saya share gitu ya pakai iklan berbayar, dan alhamdulillah banyak yang nyangkut gitu teman-teman. Ya, jadi banyak yang ngikut sama saya. Ya, terus pakai link saya. Ya, terus akhirnya ya banyak yang saya ajarin ya, mungkin astagfirullahaladzim ya, saya bertobat ya untuk seperti itu, yaitu kesalahan-kesalahan saya. Nah, makanya sekarang saya mau berbalik teman-teman. Dulu saya share mengenai forex, mengenai kripto gitu ya. Saya share sebanyak-banyaknya. Terus kemudian saya apa sih namanya, kayak ya rekrut gitu ya, cari orang ya supaya mereka mau ikut gitu ya. Tapi apa yang terjadi ternyata itu dia ya, karena itu nggak halal gitu teman-teman ya. Kayak jadi masih perdebatan lah, ada yang bilang halal, yang ada yang bilang haram, tapi kebanyakan mayoritas haram ya. Jadi terus kemudian ya karena saya semangat ya, mungkin itu saya menemukan ya, mungkin waktu pada saat itu gitu ya, saya menyadari itu adalah bisnis saya gitu karena enak gitu. Udah saya share, kemudian ketika orang itu ikut ke saya dapat profit ya setiap ada trading ya. Jadi dia trading, saya dapat profit. Kemudian ketika saya rekrut pertama kali, sama saya juga dapat profit dari situ ya. Jadi lumayan gitu teman-teman, penghasilannya lumayan besar gitu ya. Ya terus kemudian akhirnya ya karena harapan saya dari situ gitu ya. Jadi penghasilan saya dari situ, saya apa gulungin lagi, gulung menggulung gitu, karena kan kompon ya, auto kompon ya, terus saja hingga sekitar 1 miliar ya teman-teman. Nah terus apa yang terjadi? Rugi teman-teman. Ruginya kenapa? Ya itu dia katanya di penjara itunya. Dia tangkap polisi karena katanya investasi bodong ya ternyata. Ya itulah dia teman-teman. Sorry. Ya itulah, terus investasi bodong. Akhirnya apa yang terjadi? Ya hancur semuanya teman-teman. Jadi uang saya dan uang member yang udah ikut itu tidak bisa diambil. Ya di sidang ya ownernya, terus di pengadilan gitu dan dinyatakan bersalah, terus keputusannya katanya uangnya itu disita negara ya. Jadi ya gitulah teman-teman, saya juga menyadari itu ketika setelah terjadi seperti ini, keadaan frustasi teman-teman, stres, pusing ya. Karena apa? Iya kan saya punya istri, punya anak yang harus saya biayai gitu ya.
kehidupan juga kan tiap hari ya berjalan gitu, terus harus makan, harus apalah gitu ya. Nah itu tidak punya uang sama sekali, uang yang ada malah nyangkut ya di forex sekitar 100 1 eman, terus di apa sih namanya, di kripto itu sekitar 100 jutaan di Binance gitu ya. Ya pokoknya saya paham gitu ya mengenai itu. Nah terus akhirnya ya qadarullah gitu, mungkin dengan kejadian ini saya akhirnya bertobat ya untuk menghindari itu semua dan riba ya, karena saya juga memakai uang riba, yaitu pakai uang kartu kredit juga. Ya, jadi menghalalkan segala cara, teman-teman. Jadi saya pakai uang kartu kredit, kemudian BPKB mobil juga digadein jadinya. Jadi buat modal itu, tambahin modal itu, terus gadein, terus keuntungan diputerin lagi gitu, supaya menggulung gitu. Ternyata ya Allah berkata lain, ya disitulah ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya jadi bertobat dari perbuatan riba tersebut. Ya, di situ saya akhirnya belajar, terus kemudian menemukan sholawat. Saya karena punya utang teman-teman ratusan juta dari riba tersebut ya. Dari BPKB mobil, dari apa sih nama itu, kartu kredit gitu. Karena limit satu kartu kredit saya aja ada yang 45 juta teman-teman ya. Ada yang 50 juta itu karena saking aktifnya pakai kartu kredit. Gestun itu istilahnya, ada gesek tunai ya teman-teman dulu. Ya, sekarang juga ada. Nah itu ya teman-teman, saya sudah ngalamin sendiri, itu jangan lakukan. Kalau kalau teman-teman nggak mau nyesel ya. Jadi bisa konsultasi ke saya ya teman-teman ya mengenai itu, karena saya udah ngalamin. Ya namanya berbisnis kita perlu modal gitu ya, saya pikirnya modal gitu ya. Nah terus akhirnya kalau emang bukan rezeki kita, terus juga kalau Allah tidak berkehendak, dihancurkan teman-teman ya. Pusing kan, stres, kepala kita bingung ya, itu dia. Akhirnya saya ketemu dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad. Saya sholat Jibril aja perbanyak gitu ya. Terus emang saya basic dari pesantren teman-teman. Tapi karena mungkin pikirannya dunia yang terus saya pikirin. Target saya dunia. Akhirnya yaitu dia. Saya tidak mendapatkan dunia, tapi alhamdulillah ya Allah ingetin gitu ya teman-teman. Ya Allah ingetin dengan kejadian itu, akhirnya saya belajar lagi. Saya buka buku lagi, saya baca-baca lagi, saya browsing lagi. Ya mengenai ya taubat, ya taubatan nasuha. Ya salah satunya saya mengamalkan sholawat, yaitu sholawat Jibril. Terus saya mengamalkan itu, karena saya bingung teman-teman. Mau ngapain lagi? Ya modal udah nggak ada. Ya terus bisnis ya udah nggak punya, itu dari bisnis saya satu-satunya, saya fokus ke sana. Tadinya kan saya Facebook Ads gitu ya, apa sih namanya, ngajar Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, kemudian bikin landing page, terus saya juga apa ya jualan online ya lewat Facebook Ads ya. Tapi ya itu dia, bahkan ada yang mesen buat bikin landing page atau website, saya udah nggak nerima dulu. Jadi saya mutusin itu, udah nggak, karena uangnya kecil saya bilang gitu. Jadi fokus ke sana. Ya, itu dia teman-teman. Akhirnya saya bertobat, saya terus salawat perbanyak, sallallahu alaihi Muhammad, terus saya bertobat teman-teman. Terus saya perbanyak sholatnya, terus saya mengamalkan sholat 40 rakaat teman-teman. Ya, sholat rawatib ya, dan juga sholat wajib, terus juga kemudian sholat tahajud, jadi total 40 rakaat. Ya ntar saya jabarin lah teman-teman, atau teman-teman bisa tanya di kolom komentar apa aja gitu ya sholatnya. Ya udah, saya kembali kepada Allah ya dengan wasilah sholawat. Alhamdulillah teman-teman, ya alhamdulillah Allah lunasin hutang-hutang saya semuanya. Yang tadinya saya berpikir nggak mungkin kayaknya, soalnya penghasilan saya dari mana lagi gitu ya. Saya bingung teman-teman, ya penghasilan saya udah habis semuanya di situ, terus juga saya nggak punya penghasilan. Tapi ternyata Allah permudah, Allah kasih hidayah kepada saya, Allah kasih petunjuk kepada saya untuk bisa melunasi hutang-hutang riba tersebut. Ya alhamdulillah ya Allah.
Ya, jadi saya di sini mau share ke teman-teman yang bagi teman-teman mengalami hal yang serupa, ya hal yang ya masalah hutang gitu ya, kayak saya gitu. Nah, itu teman-teman bisa terinspirasi kembali kepada Allah. Ya, terus kemudian perbanyak sholawat. Ya, terus kalau teman-teman ya butuh bantuan, maksudnya buat curhat, konsultasi gitu ya, supaya bisa lunas hutangnya, bisa dipermudah gitu jalan keluarnya, itu bisa teman-teman ke saya. Itu gratis teman-teman, datang aja ke rumah saya, silaturahim, kita ngobrol-ngobrol, kita konsultasi. Kenapa sih harus datang? Ya karena nanti ada hal-hal yang harus dikerjakan teman-teman langsung. Terus juga kan beda ya antara saya teleponan atau video kalau sama teman-teman, itu kayak tidak ada apa sih namanya, auranya gitu, atau gimana ya, jadi kadang saya misalkan saya suruh gini, misalkan sholawat gitu, terus teman-teman akhirnya nggak sholawat, atau saya suruh sholat taubat ya teman-teman iya 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 gitu kan, jadi nggak ada prakteknya langsung. Ya saya menginginkan teman-teman praktek dan teman-teman bisa berhasil ya dari masalah-masalah teman-teman semuanya. Oke, teman-teman bagi yang mau ya berkunjung ke rumah saya, itu saya ada di Kerawang Timur. Ya silakan nanti ya bisa komen ya, atau WA saya gitu ya, atau minta WA saya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya sudah stay sampai di sini, apa sih namanya, sampai panjang nih video saya ya. Ya terus mudah-mudahan semua teman-teman diberkahi hidupnya semuanya. Oke, mohon maaf nih ya kalau kepanjangan, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Ya saya kayaknya nggak ngedit lagi ya video-video ini, ya gini aja ngalir apa adanya. Ya itu terserah Allah mau apa sih namanya, viral atau enggak, terus kemudian orang mau nonton atau enggak, ya saya udah terserah Allah aja dah. Ya, karena itu semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.